Perkenalkan saya Dinda. Ya, Saya dokter syaraf yang akan memeriksa Pasaka. Saya spesialis syaraf lulusan Jerman dan sebelumnya saya pernah praktik di Singapura. Jadi ibu tidak perlu khawatir atas kondisinya Pasaka saat ini karena saya harap untuk beberapa terapi Pasaka bisa pulih kembali. saya Dita, istrinya Saka. Baik kalau gitu saya periksa Pasaka dulu ya Bu. Silakan. Kenapa itu dokter malah jadi nyentuh-nyentuh tubuh Saka gitu sih? Gak lihat apa? Masih ada istrinya di sini. Dokter, periksanya harus kayak gitu ya? Maaf tapi ini sesuai prosedur pemeriksaan Bu. Atau ibu mau memeriksa dulu SOP pemeriksaannya? Oh nggak perlu. Saya juga mau ada urusan lain, saya pamit duluan aja. Misi Pak. Sayang, Hey, Mas, itu kok banyak banget kamu belanja? iya. Kamu mau kasih semuanya waktu kita jenguk Saka? Iya, semuanya. Yaudah yuk, jalan sekarang. Kok sikap Mas Galvin aneh banget ya? Padahal tadi aja ogah-ogahan aku ajak. Ayo. Iya. Yuk. Oh ya Pi, Arin harus tebus obat dulu. Sebentar ya Pi ya, tunggu di sini. Oh, nggak apa-apa. Arin pergi aja, biar papi yang nunggu di sini. Oke Pi, bentar ya Pi. Papi sengaja datang ke sini untuk membesuk kamu. Meskipun kamu menyakiti hati Ariana, yang mana kamu tahu, Ariana itu putri kesayangan papi. Papi menyesali sekali semua ini terjadi. Sampai mami kamu nggak ingin menjenguk kamu. Sayangnya, papi sudah terlanjur menyayangi kamu seperti anak papi sendiri. Papi, biarlah. Papi akan lihat apa yang akan terjadi setelah ini ke depannya nanti. Papi tetap berharap itu semua hal yang terbaik untuk kita semua. Aku harap nanti kalau aku udah sehat papi nggak ngebuang aku. Bagaimanapun aku butuh tetap ada di perusahaan papi karena tujuanku masih jauh dari selesai. Kamu nih gimana sih Mas? Kok pakai nyasar segala? Kan udah dikasih tahu rumah sakitnya Saka tuh di mana. Jadinya kan kita kesiangan. Terus ini gimana? Kita nyasar lagi ke ruang rawat inapnya Saka? Hah? Sayang, tadi kamu dengar sendiri kan di bagian informasi
mereka bilang soal letaknya di mana. Ini kita lagi nyari sekarang, jangan marah-marah terus dong. Ini Ariana. Rin, Hai, hey Rin. Hai Mbak Riri, hai Vin. mau ke ruangan Saka juga ya? Iya, aku abis nebus obatnya Mas Saka. Kalian juga ya? Iya, kita juga mau ke sana. Oh iya, ini kue kesukaan kamu. Aku sengaja bawain buat kamu. Thank you, Vin. Tapi nggak perlu repot-repot sih harusnya. Enggak, sama sekali nggak repot kok. Lagian aku tahu kamu pasti nggak punya waktu kan untuk keluar, beli makanan, terus balik lagi tuh kayaknya nggak mungkin deh ada waktu. Oh, ternyata roti itu buat Ariana. Pantes aja Mas Galvin yang tadinya ogah-ogahan jadi semangat waktu beli roti tadi. Mana itu roti kesukaan Ariana segala lagi. Nyebelin banget sih Mas Galvin. Ya udah yuk, mau masuk di sana ruangannya. Oh, iya. Aku yang bawa. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya cuman mau ngecek gimana kondisi kandungan saya aja sih dok. Nanti kita cek sama-sama ya. Mohon maaf, ini suaminya? Bukan dok, ini cuman saudara saya aja, lagi temenin saya. Kebetulan suami saya juga lagi dirawat, jadi nggak bisa untuk temenin saya periksa kandungan. Oke, kalau gitu disabarin Bu, nanti kita cek ya kandungan Ibu. Oke. Kondisi kandungan Ibu baik ya. Usia kandungan Ibu udah memasukin 8 minggu. Rin? Sak, gimana keadaannya? Udah lebih baik? Mas Saka setelah kecelakaan itu mengalami kelumpuhan total. Jadi sekarang bicara pun nggak bisa. Maaf ya Rin, kita baru tahu nih soal ini. It's okay, nggak apa-apa kok. Kalian datang ke sini aja jengukin pasti Mas Saka juga udah seneng banget. Iya, Rin. Anyway, aku bawain masakan rumahan. Aku sengaja masak buat kamu, buat siapapun nanti yang jagain Saka. Thank you banget Mbak Riri. Aku banyak banget loh ngerepotin Mbak Riri. Enggak, Rin, nggak ngerepotin sama sekali. Kamu yang sabar ya. Ya, hitung-hitung masakan yang rasanya hambar kan nggak enak. Jadi sengaja aku masakin beberapa menu buat kalian. Thank you. Rin. Ini kayaknya Papi harus balik ke kantor dulu nih, Rin. Papi tinggal nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Makasih udah temenin Rin kesini. Ya udah, Papi jalan ya sayang ya. Iya. Hati-hati Pi ya. Ayo Riri. Iya Om. Galvin. Iya Om. Maaf, bisa bicara dengan istrinya Pak Saka? Oh, ini Dok. Ini Bu Ariana, istri dari Pak Saka.
Tapi sepertinya yang saya temui sebelumnya beda ya, Bu. Pak, ini kliennya mana ya? Kita katanya mau meeting, tapi kok belum nyampe-nyampe juga kliennya? Sebenarnya emang nggak ada sih. Saya itu hanya ingin makan siang bareng kamu. Soalnya kalau saya bicara hal lain selain meeting, pasti kamu bakal menolak ajakan saya. Bapak bohong sama saya, cuma karena mau lunch sama saya. Iya. Saya pulang. Tunggu dulu dong. Kita juga baru nyampe. Santai aja dulu. Oke? Kamu pesan apa? Dit, kenapa sih Dit? Buru-buru banget kamu, ha? Tunggu, Dion. Kamu ngitung apa ya, Dit? Serius banget? Bentar. Dion. Aku kepikiran sama apa yang dibilang sama dokter kandungan itu. Tadi dokter kandungan bilang kalau usia kandungan aku tuh 8 minggu. Dan setelah aku pikir-pikir, aku tuh udah lama gak berhubungan sama Saka. Jadi aku bisa pastiin kalau ini tuh bukan anak Saka. Terus? Tapi anak kamu, Dion. Oh iya, kemungkinan itu istri keduanya. Maaf buat ibu tidak nyaman. Nggak apa-apa dok. Bisa ikut ke ruangan saya sebentar, Bu? Ada yang perlu saya sampaikan. Iya, boleh. Aku temenin aja Rin ya. Oke. Mas, bentar ya. Ya, sayang. Mau bapak tuh apa sih? Apa yang bapak harapin dari Sisil? Bapak sendiri yang udah milih Selin kan Pak? Kenapa bapak minta saya untuk tetap dekat sama bapak? Sil, saya itu hanya ingin menjalin pertemanan sama kamu. Karena saya itu nggak tenang kalau kamu terus menghindar, apalagi menjauh dari saya. Karena saya ngerasa bersalah sama kamu. Bapak sadar nggak? Apa yang bapak lakuin saat ini, itu cuma enak di bapak. Tapi nyakitin di saya. Jadi saya mohon Pak, jangan pernah ganggu saya lagi. Saya nggak bisa deket-deket sama bapak, apalagi soal pribadi. Kalau soal kerjaan saya nggak apa-apa. Saya mohon Pak, ini terlalu berat buat Sisil. Saya mohon bapak hargai dan terima semua keputusan saya. Permisi. Ya. Duduk yuk. Jadi anak dalam kandungan itu beneran anak aku, Din. Tapi kamu yakin itu bukan anak Saka? Ya awalnya juga aku ragu, cuman karena udah jelas tadi dokter bilang soal usia kandungan aku ya,
aku yakin banget kalau ini tuh anak kamu. Dion, kamu kenapa? Hah? Kamu kecewa ya? Kamu nggak senang dapat kabar ini? Kamu ngomong apa sih? Hah? Ya enggak lah. Aku tuh seneng banget, Dit. Ya tadi tuh aku cuman kaget aja, jadi aku bingung mau bereaksi seperti apa. Aku pikir kamu tuh nggak senang dengan kabar ini. Tapi Dit, kamu jangan pernah ngasih tahu Saka ya, kalau misalnya anak dalam kandungan kamu itu anak aku. Aku nggak mau kalau kamu ntar dihajar habis-habisan sama Saka. Ya iyalah Dion, kamu tenang aja. Aku nggak sebodoh itu kok. Aku nggak akan bilang ke Saka. Kalau Saka tahu, aku bisa diceraiin sama dia. Dan kita masih butuh uang Saka loh untuk ngebesarin anak kita. Kamu tenang aja. Itu semua juga apa yang ada di pikiran aku. Saka Ardian. Gue prihatin sih ngeliat kondisi lo sekarang, Sak. Kok bisa seperti ini ya? Dengan kayak gini, udah pasti lo nggak bisa membahagiakan Ariana. Ya kan? Malah mungkin lo bisa jadi beban buat dia. Jadi menurut gua, lo berhenti aja lah berusaha untuk dapetin hati Ariana lagi. Ariana tuh berhak loh bahagia. Dan orang yang bisa membuat Ariana bahagia itu adalah gue. Kurang ajar lu, Vin. Bener-bener manfaatin kondisi gue kayak begini buat ngedeketin Ariana. Ya silakan Bu. Mbak Ririn mau duduk? Enggak apa-apa, it's okay kamu aja. Ya, jadi gimana dok? Sebelumnya saya minta maaf atas kejadian yang tadi ya Bu. Saya hanya memastikan jika saya benar berbicara dengan istri pasien. Iya, nggak apa-apa dokter. Jadi gini Bu, kondisi Pak Saka bisa dibilang sangat parah, bahkan bisa mengalami lumpuh total. Ya memang masih besar kemungkinan Pak Saka bisa sembuh, tapi saya tidak bisa memberi harapan kepada keluarga pasien, karena resikonya sangat tinggi. Dan selalu ada kemungkinan jika pasien tidak bisa pulih kembali seperti normal. Oke, tapi gini dok, bisa nggak dilakukan penanganan yang terbaik aja dok? Berapapun biayanya kami keluarga akan bersedia untuk membayar kok. Asal Mas Saka bisa kembali pulih seperti semula. Ibu tenang saja, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi yang terpenting, Pak Saka butuh support dari keluarganya agar progresnya semakin cepat. Iya pasti dok. Kita keluarga pasti akan support Mas Saka terus. Kalau ngelihat Ariana yang masih peduli sama Saka, semoga mereka nggak jadi cerai, biar Mas Kelvin nggak deket-deket Ariana dengan alasan nolong. Gimana soal progres Saka, Mas? Bagaimana kondisinya sekarang? Keadaannya Saka sih, alhamdulillah. Dia sudah sadar. Tapi kondisinya itu Anjani, dia itu sekarang lumpuh total. Bahkan untuk bicara aja dia nggak mampu. Lumpuh total.
Lalu apa rencana kamu ke depannya? Karena saya pikir sudah cukup banyak alasan untuk Saka itu tidak bisa dipertahankan lagi di perusahaan ini, Mas. Oh iya, kamu pasti tahu seberapa besar saham Saka yang ada di Kusuma Group. Gini aja, gimana kalau semua sahamnya Saka saya yang beli? Jadi tidak ada alasan lagi untuk Saka tetap berada di perusahaan Kusuma Group. Karena semua sahamnya saya beli. Gimana kalau begitu? Kamu setuju nggak, Mas? Makasih ya, kalian udah jengukin Mas Saka. Sama-sama Rin, kita nggak ngerasa direpotin kok. Kan kita tetangga, jadi harus saling bantu dan perhatian ya. Yang penting kamu sabar-sabar ya Rin. Ya. Oh ya, mau dianterin ke kantor nggak? Biar sekalian. Oh nggak usah Vin, nggak apa-apa. Bisa naik taksi kok, santai aja. Oh gitu. Ya udah, tapi nanti kalau ada apa-apa jangan segan-segan telepon aku ya. Nanti aku bantu. Tenang aja Vin. Ini kenapa Mas Galvin jadi terang-terangan gini ya? Sok jadi pahlawan buat Ariana di depan aku. Nggak ngerti banget sama perasaan istrinya. Thank you ya. Aku jadi nggak enak loh udah ngerepotin kalian terus. Rin, udah stop. Jangan ngomong kayak gitu terus. Balik lagi kan kita tetangga, jadi harus saling bantu. Ya. Oke. Ya udah kalian hati-hati di jalan ya. Ya. Ya udah kalau gitu kita pergi dulu ya. Oke. Bye. Bye, Rin. Balik dulu ya Rin ya. Bye Rin. Bye. Hai love. Hai. Sayang, kok kamu kesini nggak ngabarin aku? Ya saya kan tahu kamu lagi sibuk. Dan pasti kamu nggak akan sempat cari makanan di luar. Makanya saya bawain nih. Oke. Yaudah kita makan dulu ya. Kerjaannya dilanjutin. Iya, oke. Oh ya, sayang. Gimana kamu? Pasti kamu capek banget ya? Karena nge-handle semua pekerjaannya Saka. Ya itu karena Pak Kusuma belum ngambil keputusan. Aku tuh juga heran sih ya. Kenapa gitu? Pak Kusuma gak langsung pecat Saka aja. Yang jelas-jelas dia udah bikin anaknya sakit loh. Ya mungkin ada beberapa pertimbangan. Tapi saya yakin kok gak akan lama lagi. Cepat atau lambat, Saka akan ditendang dari perusahaan. Kalau kamu gimana? Di sini nggak ada masalah kan? Sejauh ini gangguan aku hanya Sisil. Dia gak berhenti-berhentinya untuk terus-terusan nyari masalah sama aku. Dan aku yakin banget sih, dia akan terus mencoba untuk gagalin rencanaku untuk ambil alih perusahaan ini. Oke. Sayang, kita makan di luar aja yuk. Aku pengen makan berat deh, aku lapar banget. Yuk. Oke. Ini tinggal aja sini. Kamu kenapa sih? Ngelirik-ngelirik aku kayak gitu? Ada apa? Emangnya Mas Galvin tuh nggak ngerasa ya kalau aku cemburu? Mas Galvin tuh terang-terangan loh di depan aku mau jadi pahlawan buat bantuin Ariana. Sayang, bukannya kamu yang bilang sama Ariana tadi kalau tetangga itu harus saling support, saling bantu. Ya aku kan cuma bantu Ariana aja, nggak apa-apa dong. Iya Mas, aku tahu. Cuman ya Mas Galvin diam aja, nggak usah ikut-ikutan ngomong. Biarin aja aku yang ngomong. Mominya baby aku nih marah-marah mulu. Tadi kalau misalnya aku diam dan nggak bantu, kamu nyangkanya aku nggak ikhlas. Terus diam aja gitu. Nah pas giliran aku bantu, kamu bilangnya aku cemburuan. Ini bawaan baby apa bawaan mominya sih? Iya Mas. Aku nggak jadi cemburu deh.
Mas, kalau ngeliat kondisi Saka kayak tadi kasihan juga ya. Terus menurut Mas Galvin, Ariana sama Saka gimana? Kayaknya dengan situasi kayak tadi mereka nggak akan cerai deh. Enggak sayang. Aku sih masih berpikir kalau Ariana pasti akan menceraikan Saka. Karena nggak mungkin Ariana bisa berubah pikiran cuma karena dia iba sama Saka. Aku tahu kok. Aku tahu Arin banget. Mungkin dia cuma peduli aja dan bukan cinta. Kok Mas Galvin bisa sih yakin itu sih? Seolah dia tuh tahu semuanya soal Ariana. Hai Sal. Hai Ren. Dante. Ya. Gimana keadaannya Saka sekarang? Udah sadar sih sekarang. Tapi Saka lumpuh total. Separah itu Ren? Ya. Terus ini sekarang lo kenapa masih kerja? Dia pasti butuh lo banget. Dia sampai nggak bisa ngomong sih. Dan gue baru habis dari sana. Cuman gue pikir ya udahlah, mungkin nanti juga istri keduanya datang kan pasti nemenin. Jujur ya, aku kasihan banget sama Ariana. Yaudah. Bentar. Ini buat kamu ya. Oh ya, terima kasih ya Pak. Begini nih, resiko jadi orang keren. Halo sayangku. Halo Dion. Gue lagi bosen banget nih di rumah, bete, nggak ngapa-ngapain sendiri lagi. Kamu lagi di mana? Nanti kita bisa ketemu lagi nggak? Sayang, kan tadi kita baru ketemu. Dan kebetulan banget nih aku sekarang lagi ada bisnis sama teman aku. Jadi aku nggak bisa deh kesana sekarang. Emangnya kamu nggak ke rumah sakit untuk jagain Saka? Enggak ah, ngapain? Lagian Saka juga lagi nggak bisa diajak ngomong. Jadi buat apa aku kesana? Sayangku, kalau misalnya Ariana curiga kamu ngejagain Saka gimana? Ntar dia ngomongin kamu macam-macam loh. Dan dia ntar curiga lagi kalau kamu cuma manfaatin Saka doang. Gimana, ayo? Iya deh, oke. Aku kesana, mau ke rumah sakit. Oke sayang, ya udah, kamu hati-hati di jalan ya. Berkabar loh. Ya sayang. Bye. Permisi Pak. Saya periksa dulu ya Pak. Pak Saka nggak ada yang jaga Pak. Atau saya temani di sini agar Bapak tidak boring sampai ada yang jaga Bapak. Kebetulan jam kerja saya juga udah selesai. Pasti Bapak tersiksa banget ya dengan kondisi Bapak seperti ini sekarang. Oh iya, tapi tadi saya sudah bertemu dengan istri Pak Saka, Bu Ariana. She is smart, humble, cantik, perhatian. Pasti Bapak beruntungnya punya istri seperti Ibu Ariana. Jadi sebaiknya kamu pikir-pikir aja dulu apa yang saya katakan tadi. Kalau saya sudah beli semua sahamnya Saka, saya yakin saya bisa memajukan perusahaan Kusuma Group jauh lebih maju dari sebelumnya.
Kamu juga pasti udah kesel banget kan sama tingkah laku menantu kamu itu. Karena dia selalu aja buat masalah dan juga kesalahan. Iya kan? Untuk saat ini ya masih ada beberapa yang sedang saya pikirkan dan saya harus urus. Oke, nggak masalah. Tapi ngomong-ngomong, kapan ya kita bisa bicara lagi lebih lanjut masalah ini? Nanti kita atur. Oke. Waduh, nggak lama lagi Pak Saka bakal didepak nih dari perusahaan. Syukurlah sudah ada yang datang. Kenapa ini dokter ada di sini sih? Mana so asik gitu lagi ngobrol sama Saka. Maaf ya Bu sebelumnya, tapi saya harap Ibu lebih intens untuk menjaga suami Ibu. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Dukungan keluarga sangat berpengaruh, Bu. Jadi saya harap Ibu bisa menjaga suami Ibu sampai keadaannya pulih kembali. Takutnya pasien menjadi stres karena sendirian dan diabaikan. Jadi tolong dijaga pasakannya ya Bu ya. Ya tenang aja, saya tahu kok. Oke, baik. Permisi Pak, permisi. Papi, Ya? tadi kan Papi udah jemput Saka, terus gimana keadaan dia? Beneran dia udah baik? Nah, kalau Mami masih ada perhatian begitu sama Saka, lebih baik Mami langsung aja jenguk dia, walaupun hanya sebentar. Enggak Papi, enggak, kan Mami udah bilang. Lagi pula kan sudah Papi dan Ariana yang jenguk, jadi ya sudahlah, cukup, Mami nggak usah. Ya seperti yang sudah dikabarkan sama Ariana, Saka itu sudah sadar dia Mami. Tapi kondisinya itu dia mengalami lumpuh total. Bahkan ketika Papi mengajak dia bicara, Saka itu hanya mengedipkan beberapa kali matanya. Dan itu yang membuat Papi menjadi kasihan sekali sama dia. Papi susah ya. Papi itu terlalu baik banget dia jadi orang. Jangan gitu Papi, nanti yang ada diinjek-injek. Susah, memang Papi karakter gitu banget. Udah lah, sekarang ngomongin masalah kantor. Terus gimana? Papi sudah mutusin belum posisi Saka ke depan seperti apa? Nggak mungkin dong, Pi. Papi terus-terusan mempertahankan Saka yang kondisinya seperti itu, invalid. Mau sampai kapan coba? Tadi sih ada yang berniat membeli semua sahamnya Saka setelah dia mendengar tentang kabar Saka. Oh iya, bagus itu, Pi. Ya udah, kalau gitu Papi okein aja, ya kan? Siapa orangnya, Pi? Anjani, Mi. Anjani yang akan membeli semua sahamnya Saka. Kalau Papi sih melihat ya untuk bisnis bagus karena sejak adanya Anjani dan Dante di perusahaan, sekarang pemutaran bisnis perusahaan semakin lebih baik dan lancar. Gitu ya, Pi. Oke. Tapi Mami nggak habis pikir ya. Kenapa juga itu Anjani mau-maunya beli saham Saka? Buat apa coba? Itu dia melakukan itu memang mau beli atau demi Papi? Lalu demi apa ya? Mami kok pemikirannya ke sana? Mami, Papi dan Anjani pure hanya sebatas urusan kerja. Tidak ada yang lain. Gitu ya? Ya. Love, ibu saya ada pikiran untuk membeli semua sahamnya Saka. Bagus dong, aku setuju.
Tapi kenapa nggak kamu aja sayang yang beli sahamnya? Ketika ibu saya beli semua sahamnya Saka, itu secara otomatis bakal jatuh ke tangan saya. Karena saya tahu betul ibu saya. Dia itu tipe orang yang nggak mau terjun langsung. Dia lebih mempercayakan orang kepercayaannya untuk menghandle semua kerjanya. Dia lebih suka di balik meja. Dan kamu tahu kan, selama ini hanya saya yang dipercaya sama ibu saya. Oke, ya juga sih. Aku tuh lagi kepikiran deh sayang. Mungkin nggak ya Saka itu lumpuhnya bohong? Maksud aku, ya hanya untuk menunda perceraian mereka aja. Yun, kita pergi dulu ya. Rin. Hai. Guys, kalian mau pergi? Iya. Iya, kita mau jengukin Saka. Oh, oke. Oke, hati-hati ya. Bye. 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 Hati ya. Hai, Besti. Gue senang sih, Mas Saka di saat kayak gini banyak temennya. Jadi banyak yang support. Jadi nanti malam kayaknya ada yang nemenin Mas Saka sih. Gimana keadaannya setelah yang lo ceritain tadi pagi? Ada perkembangan nggak? Ya, gitulah. Keadaannya masih sama aja. Kalau lo lihat, pasti bakal prihatin sih. Jujur gue masih ada rasa kasihan juga sih sama Mas Saka. Kalau ngeliatin kondisi dia kayak gini. Feeling gue nggak enak aja sih. Ninggalin Mas Saka dirawat sama Dita. Gak tau, kayak ada yang salah aja sama Dita. Cuman ya anyway, itu bukan urusan gue lagi sih. Rin, sumpah ya lo tuh terlalu baik banget sih, tau nggak? Kalau gue jadi lo, gue kayak udah biarin gak sih suami tukang selingkuh kayak gitu? Tapi bukannya itu malah jadi hukuman yang lebih berat ya buat Mas Saka kalau gue baik sama dia. Bayangin ya Yun, seandainya nih, kejahatan dibalas sama kejahatan. Orang yang jahatin kita itu dia gak bakal nyesel. Tapi kalau orang jahat, terus kita balas dengan kebaikan, pasti orang jahat itu bakal nyesel banget ya. Karena dia udah nyanyain orang baik. Bener banget sih, Besti. Kalau Saka emang benar pura-pura lumpuh, hanya untuk memperlambat perceraian, atau hanya sekedar untuk mencari perhatiannya Ariana, itu menurut saya adalah hal yang bodoh. Karena bagaimanapun juga, Saka akan tetap diceraikan oleh Ariana. Dan Saka bakal tetap kehilangan pekerjaannya. Ya, jadi sekarang kita biarin aja. Saka sama Ariana sibuk mengurusi rumah tangganya. Sampai dia sadar kalau mereka telah kehilangan semuanya. Dan pada akhirnya, kita yang akan jadi pemenangnya. Ya udah sayang, aku ke dalam sebentar ya. Ya. Tapi Rin, anyway nih, gue ngomong ini sebagai teman lo ya. Sebenarnya gue nggak enak banget sih mau bahas ini, tapi gue pengen tahu aja. Apa sih? Ini masalahnya kayaknya serius banget kayaknya. Apa? Ngomong aja, kayak apa aja lo. Mas, minta ice coffee 1 ya. Baik. Apa? Soal Galvin. Gue perhatiin akhir-akhir ini tuh Galvin makin perhatian Ren sama lo. Gue rasa nih ya, Galvin itu masih nyimpen perasaan yang sama kayak dulu ke lo. Gue rasa Galvin itu masih nyimpan perasaan yang sama kayak dulu ke lo. Thank you. Dan Mbak Riri. Kayaknya menurut gue Mbak Riri tuh kepikiran banget deh soal ini. Ya apalagi hamil kan mungkin jadi overthink. Terus dia pasti juga mikir kalau Galvin tuh bakalan ngejar lo lagi kayak dulu.
Kalau menurut lo gimana? Kalau dari sisi gue sih gue tetap sama sih. Dari dulu tuh gue nganggep Galvin ya temen gue. Gue tahu lah posisi gue di mana. Galvin udah ada Mbak Riri dan gue nggak akan lewatin batas. Everything is possible, right? I know, tapi kan gue tahu posisi gue di mana. Gue tahu situasinya gimana juga. Gue nggak akan ngelampauin itu kok. Boring banget deh di sini. Cuma duduk nemenin Saka, yang bisanya cuma diem aja dan gak bisa ngapa-ngapain. Hai, Dit. Hai, ada kalian. Bagus deh. Saka juga pasti seneng deh disamperin sama teman-temannya. Hei Sak, gimana keadaan lo Sak? Dia ini pasti bosen di sini. Nih, Sak, makanya kita datang. Atau enggak kita kasih jokes-jokes yang biasa kita kasih. Kasih Bon. Sak, lo tahu beda lo sama jam 12 siang nggak? Nggak bisa jawab. Lagi sakit gue tonjok. Gue jawab ya. Kalau jam 12 siang kesiangan, kalau lo kesayangan. Seenggaknya gue nggak mati karena bosen, karena ada Bona dan Tommy di sini. Jadi gimana? Gantian dong. Gue mau denger juga nih tentang lo sama Tommy. Gak mau balikan? Kalau buat sekarang sih kayaknya enggak deh. Soalnya kita lagi nyaman sama kita sendiri-sendiri masing-masing. Lagian sekarang juga enak kok. Udah gak saling overprotect, terus... Udah ada yang lain kayaknya nih ya. Pasirin ya belum lah, cepet banget kali gue move on. Kamu tahu nggak? Aku tadi gudeg banget lihat wajah pelakor itu tadi di rumah sakit. Mas Saka itu udah ngelakuin kesalahan gede tahu nggak? Dengan menduakan Non Arin sama perempuan itu. Bener sih Nyong. Saya itu juga nggak nyangka loh kalau Suhu bakal bohongin Non Arin, selingkuh sama cewek yang kalau menurut Ain ya jauh banget standarnya sama Non Arin. Iya sih. Bener banget. Udah gitu ya, tadi tuh aku lihat pelakor itu tahu nggak peluk-pelukan sama laki-laki lain loh. Serius. Kayaknya perempuan itu bermasalah loh, banyak bohongnya. Tadi ya saking aku musah banget, pengen tak tabok kayak gini, terus pengen tak cubit gini, pengen tak tabok kayak gini. Aduh, kau Ais, mana mungkin nyubitin Ais sih? Biarin aja, kamu tuh juga ngeselin. Dan itu tuh nyebelin banget tau gak sih Cok? Dia tuh maksa banget biar bisa temenan sama gue lagi. Ya udahlah, temenan aja. Enggak mau. Maka aja harga diri gue. Gue gak mau tuh lulu karena omongan buaya. Enggak. Ya udah. Kalau misalnya Dante macam-macam sama lo kabarin gue, oke? Emang mau lo apain tuh si Dante? Emang lo mau belain gue? Mau lo tonjok tuh mukanya? Ya enggak lah. Paling dia gue masakin makanan yang enak. Ya iyalah, gue pasti bantuin lo sih. Lo tuh kan teman gue. Gue tuh gak suka banget tuh sama si Dante kalau dia tebar-tebar pesona. Jadi selagi dia gak macam-macamin lo dan gak ada keluhan dari lo, gue gak akan bertindak kok. Gue pasti akan tenang aja. Baik juga lo ternyata sama gue ya. Walaupun lo ngeselin, ternyata lo bisa diandalin juga. Lo ini selalu deh. Lo tuh udah muji-muji gue, udah ngangkatin derajat gue, terus lo jatuhin gitu aja. Nyebelin lo. Cok, jadi tuh tadi gue dengar soal Pak Saka sebentar lagi tuh bakal didepak dari kantornya Pak Kusuma. Tapi gue jahat gak sih Cok kalau gue seneng? Lucu banget sih lu, Sil. Kocak lu.
Mas, Kenapa? lihat nggak? Awannya hitam banget, mas, gelap. Aku takut deh. Sebenarnya kamu gak perlu takut, Rin. Karena di balik awan gelap itu banyak banget cahayanya. Ada bintang, ada bulan. Sama persis kayak cerita kita, Rin. Mungkin sekarang hubungan kita lagi tertutup awan gelap. Tapi aku yakin begitu awan gelapnya pergi, kita pasti bisa balik lagi sama-sama. Mas Saka? Jadi apa yang kalian lakuin kalau berdua? Kalian berdua kenapa mesra-mesraan di sini? Enggak, bukan mesra-mesraan saya. Aku nggak sengaja ketemu Dita tadi di sini. Kalian udah ketangkep basah apa berduaan di sini? Enggak, aku jelasin sama kamu di rumah ya. Nggak usah di sini banyak orang saya. Kenapa harus di rumah, Mas? Kenapa? Biar kamu bisa mikir alasan. Apa ya yang harus aku bilang? Semua yang Mas Saka lakuin di belakang aku sama Dita tuh semuanya udah aku tahu. Tapi kenapa tetap sakit ya rasanya ya? Sayang, ini kok ada cincin? Kita kan udah nikah. Cincin ini menyatakan dan sebagai bukti aku sama kamu. Aku akan selalu menjaga kamu, Rin. Selamanya. Kamu tahu nggak, Mas? Kamu udah lebih banget buat aku. Aku yang harusnya lebih perhatian sama kamu. Walaupun aku bukan istri yang sempurna. Aku ngerasa kesepian banget. Di saat aku terpuruk seperti ini, aku berharap kamu ada di samping aku. Aku pengen sih sebenarnya masalah aku sama Mas Saka cepat selesai. Tapi gimana lagi coba? Sekarang semuanya kayak serba menggantung gini. Apa ini emang karma? Karena aku udah ngelukain istri aku yang udah luar biasa baik seperti kamu, Rin. Sampai kapan aku seperti ini? Cuman kalau aku lakuin sekarang ya kasihan juga. Lihat kondisinya Mas Saka kayak gini. Aduh. Saat aku lagi butuh perhatian kayak gini, rumah malah sepi kayak kuburan. Halo sayang. Halo sayangku. Kenapa? Pagi-pagi kamu udah nelpon aku? Kangen ya? Kalau itu sih nggak usah ditanya, aku tuh selalu kangen sama kamu. Sayang, kamu bisa kesini nggak sih? Aku tuh lagi nggak enak banget perasaannya. Mana mual-mual lagi dari tadi. Aku mau kamu kesini bawain makanan, bisa nggak? Bisa banget dong. Kamu lagi mau apa? Aku lagi pengen makan kayak rujak manis, terus kayak mangga mudanya yang banyak pedes-pedes gitu, kayaknya enak deh. Rujak manis. Ya udah, ntar aku bawain rujak manis pakai cinta dari aku ya. Ya udah, aku tunggu ya. Makasih sayang. Wah. Tapi kayaknya gue bisa nih menggunakan keberadaan bayi itu untuk mendapatkan keuntungan dari Saka. Ya, gue harus manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke. Sarapan dulu ya. Itu tadi Pedro bawa sarapan. Dibuatin Bu Devi loh khusus buat Non, ya? Ini Arin lagi mau jogging. Ntar deh, pas abis jogging Arin makan. Bibi temenin ya, Pedro juga ada di luar ya. Biar nggak sendirian. Capek, pegel-pegel badannya nanti. Udah, Kalau nggak usah. Bibi capek sama Pedro nanti berhenti, Non tetap aja lari. Jadi Non ada temennya ya. Nggak usah, biasanya juga sendirian.
sama Mas Saka sih. Dulu. Ya udah, hari ini berangkat. Jogging dulu ya, Gi, ya. Hati-hati ya, Non. Ya. Aduh, au. Au. Aduh. Kram. Nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, ini cuman kram aja kayaknya karena lupa pemanasan. Bu Ariana? Sini Bu, saya bantu berdiri. Dokter Dinda. Ayo, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Maaf dok. Kita duduk situ aja. Oke. Aduh. Lihat. Pelan-pelan. Sini Mbak. Sorry dok, maaf banget. Oke, nggak apa-apa. Aku buka nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Sorry ya dok, jadi ngerepotin nih dok. It's okay. Tarik nafas, tahan. Di sini sakit ya? Di sini sakit ya? Iya, itu. Oke. Mas Galvin, Pedro, mau kemana Mas? ini mau bersihin mobil biar kinclong nanti pas ke kantor. Oh, mau Ai bantuin nggak? Nggak apa-apa Pedro, biar sendiri aja. Bisa kok. Aduh, Mas Galvin, keren banget sih jadi orang. Suami idaman banget. Ai kalau jadi perempuan, mau lo Mas dikawinin. Bisa aja Pedro. Oh iya, Pedro. Kabarnya Ariana gimana? Aduh, kasihan banget Non Arin sekarang Mas. Non Arin mesti bolak-balik ke rumah sakit. Padahal kan suhu tuh udah nyakitin banget ya. Terus masih lagi ke kantor. Sampai lembur Mas kadang-kadang. Non Arin tuh pokoknya udah kayak robot lah sekarang tuh. Makanya Serkus, Madam tuh nyuruh Bias sama Pedro untuk nemenin di rumahnya. Karena khawatir kalau Non Arin sendirian Mas. Oh iya Mas, kenapa sih dulu Mas Galvin sama Non Arin tuh nggak jadi nikah aja? Kan kalau misalnya Mas Galvin jadi nikah sama Non Arin, nggak akan ada kejadian kayak gini nih Mas. Gue emang kasihan sama Ariana. Tapi gue juga nggak bisa biarin Mas Galvin. Semoga Ariana nggak usah jadi cerai sama Saka. Amin. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Oh iya, benar nggak mau Ai bantuin? Nggak usah, nggak apa-apa, bisa kok. Gue harus ngelakuin apa ya supaya Saka dan Ariana balikan lagi? Nanti kapan-kapan saya traktir minum kali ya. Santai, udah nggak apa-apa. Next time kita ngopi-ngopi aja. Gimana? Oke, saya akan ajak dokter ngopi di Cafe Jamais. Kopinya enak banget. Oh, Recommended. boleh. Oke, deal. Jadi gimana dokter sering jogging sendirian di sini? Oh, iya sekarang sendiri sih. Maksudnya gimana? Biasanya? Biasanya sama suami. Tapi kan karena suami aku sibuk, jadi ya aku sendiri sekarang. Oh ya, udah punya suami ya dok? Kirain kayak masih single gitu. Aku tuh udah nikah, tapi ya berasa single sih, karena ya biasa lambar rumah tangga. Iya, rumah tangga ups and downs yang ada ya? Yep, of course. Terus rumahnya di mana? Dekat ya dari sini? Oh enggak, kebetulan aku habis dari rumah temen, terus aku jogging ke sini. Aku tuh suka jogging di tempat-tempat jauh gitu loh. Nomaden, nggak nentu. Cobain deh, seru tau. Biasanya sih selalu dekat-dekat rumah sih aku jogging. Nggak apa-apa, cobain refreshing. Ya, nanti sometimes aku cobain. By the way, kamu nggak ke rumah sakit?
Iya, sebentar lagi saya kesana sih rencananya. Oh. Oke. Coba kamu berdiri. Oke. Pelan-pelan. Oke. Oke. Bisa. Oke. Enak banget. Kamu harus tahu ya, ini kalau aku mintanya ke Saka, dia pasti nggak bakal ngasih aku deh. Pasti bakal ngomel-ngomel. Kamu tuh nggak boleh sarapan pakai yang pedes-pedes. Pasti dia bilang kayak gitu. Tapi untung aja aku mintanya sama kamu. Nggak pakai banyak nanya, langsung ngasih aku, bawain aku makanan. Kasih ya, aku jadi makin sayang sama kamu. Lagi nggak? Oh iya, kamu udah ngasih tahu soal kehamilan kamu belum ke Saka? Enggak. Udah. Buat kamu aja. Ini kan spesial aku beliin buat kamu. Udah. Ya udah. Aku belum bilang sama Saka sih. Yang mana aku harusnya bilang ke dia. Iya, seharusnya sih kabar kehamilan itu hal yang membahagiakan untuk seorang istri ya. Kalau kamu ntar biasa-biasa aja, emang Saka nggak curiga? Iya, tapi kan percuma aja. Aku bilang ke Saka sekarang. Saka kan lagi nggak bisa ngomong, lagi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya kalau menurut aku sih, kamu harus ngasih tahu kabar ini segera sama Saka ya. Dengan begitu, Saka nggak akan gampang untuk melepas kamu. Dan Saka akan mengasih perhatian lebih ke kamu karena kehadiran anak itu. Dan itu akan menjadi alasan yang kuat untuk Saka akan menceraikan Ariana. Gimana menurut kamu? Pedro. Oh di sini ternyata. Saya minta tolong anterin ke rumah sakit, saya mau jengukin Mas Saka. Ay, siap antri non. Oke. Ada kue di kulkas kalau mau, makan aja. Udah Ay makan non. Oh udah. Udah. Ya udah. Oh oke. Non nggak mau kan? Enggak, aku nggak mau. Gak apa-apa. Oh, ya. Ya udah. Siap-siapin mobilnya ya. Oke non. Tuh. Udah habis soalnya. Kalau dia mau kan bingung kita. Hari ini weekend, lu mau kemana? Ke rumah sakit mau jenguk Mas Saka. Gue belum jenguk dia soalnya. Kenapa lo mau ikut? Enggak deh, gue gak mau ikut. Malas gue. Ntar lo kesana pasti lo ketemu Dita, ntar lo ribut lagi, berantem, terus gue yang lagi ketarik-tarik. Males ah. Ya udah, emang lebih bagus kalau nggak ada lo. Biar gue maki-maki si Dita, ngejabak-jabak dia tuh lebih puas. Ampun deh Sisil. Ya kalau ketemu Dita, pasti bawaannya marah mulu. Tapi kalau dilihat-lihat, Sisil lucu juga sih. Yuan? Hai Besti. Sorry ya, lo nungguin gue lama ya? Enggak, kok nggak Tadi lama. serius ada kecelakaan, terus gue stuck macet. Sorry ya. Ya nggak apa-apa, santai aja Rin. Terus nih, Bona sama Tommy mana nih? Kok nggak diajak? Nggak usah lah, kalau ada mereka juga berisik nanti. Lagian kan mereka udah nengokin Mas Saka kemarin. Ya tapi kan nggak apa-apa juga, biar rame. Biar masakannya juga seneng kan. Ya Mas Saka kan juga butuh istirahat Rin. Iya sih. Mas Saka ditemenin siapa Rin sekarang? Harusnya sih ada Dita ya. Lo nggak kesel gitu dia ditemenin sama si pelakor itu? Mungkin karena udah diselingkuhin 2 kali, dikecewain berkali-kali, udah mati rasa kali ya. Udah kayak nggak ada. Ya, hambar aja gue ngeliatnya. Kalau gitu kita langsung masuk aja yuk. Yuk. Oke, let's go. Sini ruangannya. Gimana kabarnya, Mas? Mas, sorry ya gue baru nengokin lagi.
Permisi. Hai. Yun, udah lama di sini? Enggak kok, kita baru datang. Pak Saka, maaf ya Pak, baru jenguk. Semoga kondisinya membaik ya Pak. Dan semoga cepat-cepat bisa balik ke kantor lagi. Biar Sisil nggak jadi sekretarisnya si Dante terus. Ini istrinya mana yang satunya lagi Pak? Jahat banget sih. Suaminya udah kayak gini ditinggalin. Sil, udah jangan mulai. Ih. Ya ampun, ini di sini ada apa sih? Kayak tempat wisata gitu di sini. Ini kamar pasien loh. Udah rame aja loh, baru datang makin rame. Mana aja loh? Suami lagi kayak gini malah tinggal-tinggal. Udah deh, minggir loh. Suamiku, gimana kondisi kamu? Udah lebih baik kan? Oh iya, mumpung lagi rame di sini ya, ini aku mau sekalian kasih berita baik sih buat semuanya. Terutama buat suamiku. Aku mau kasih surprise buat kamu. Mau bikin ulah apa lagi sih si Dita ini? Ya, anggap aja ini itu sebagai salah satu rasa syukur karena akhirnya Saka udah selamat dan udah sadar lagi. Aku hamil suamiku. Dan sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Padahal ya, kalau aku inget-inget tuh yang sering program hamil itu kan kamu ya, Rin ya? Tapi kenapa ya? Kok justru aku yang hamil duluan? Ini mungkin pertanda juga kali ya dari universe. Kalau memang aku sama Saka itu gak akan pernah terpisahkan. Dit, emang ya mulut lo tuh isinya racun semua. Tunggu, sorry ya. Mulut gue itu isinya bukan racun. Tapi kabar bahagia.
Aku sama suami aku. Ya kan suamiku? Lo gak marah kan, Rin? Lo bener gak iri kan sama gue? Hah? Tahan Yun. Sabar. Gue tahu apa yang mau lo lakuin, tapi ini rumah sakit. Papa sibuk gak? Enggak tuh, kenapa? Hari ini kan weekend, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Aduh, enggak lama apa-apa capek. Lagian kan sekarang ini weekend, waktunya istirahat dong ya. Ya udah, kalau Papa nggak mau, Mama ajak sendiri aja ya. Oke, bye. Sebentar. Ya udah, Mama mau kemana? Papa antar, Papa ikut ya. Nggak usah. Papa kan katanya capek. Papa istirahat aja. Mama jalannya sama Jeng Wiryo aja ya. Bye-bye. Mama, sebentar. Apa lagi sih? Mama ini mau sampai kapan sih temenan sama Bu Wiryo? Papa kan udah bilang berkali-kali, jangan terlalu dekat sama Bu Wiryo. Papa kenapa sih sama Jeng Wiryo? Pak, Jeng Wiryo itu wanita sukses. Dia tuh inspirasinya Mama. Biar Mama bisa jadi seperti dia. Ih, ngaco. Mama ini kalau dibilangin malah ngebantah ya. Papa kenapa sih? Kok Papa sensi banget sih sama Jeng Wiryo? Ah, jangan-jangan ada sesuatu antara Papa sama Jeng Wiryo yang Mama gak tahu nih. Apa? Justru saya bersyukur sih. Karena saya nggak hamil anaknya Saka. Kalau saya hamil anaknya Saka, nanti kita nggak jadi cerai. Nanti kamu yang marah. Selamat ya, by the way, atas kehamilannya. Semoga bayinya sehat. Selamat juga, Saka. Sebentar lagi Anda akan menjadi seorang ayah. Semoga Anda cepat sembuh ya. Biar Anda bisa menemani istri Anda ini yang lagi hamil. Kenapa sih? Harusnya Rena kan yang kesel. Tapi ngelihat dia nggak terpengaruh kayak gini, jadi bikin aku makin kesel. Tapi untunglah, kehamilan aku ini tepat. Karena bisa menahan Saka dan buat Saka segera menceraikan Ariana. Thank you ucapannya ya. Suamiku, kamu harus ingat ya, kamu harus segera pulih. Karena kamu harus bantu aku dalam masa kehamilan aku. Astaga, Rin. Bisa-bisanya lo sekuat ini. Yun. Kita pergi aja dari sini. Besti, kita keluar aja. Oke. Jagain suami kamu. Jangan kabur-kaburan. Yuk. Resek banget sih Ariana. Kayak ngomong gitu lagi. Suamiku, tapi kamu seneng kan dengar kabar kehamilan aku? Aku tahu kok, kamu pasti seneng.
kamu beneran hamil atau ini cuma akal-akalan kamu. Halo, Non. Halo, kamu ngapain di situ? Ini Ai mau ke toilet, Non. Ini ruang rawat, bukan toilet. Oh iya, maaf Non, salah lihat tadi. Yaudah, yuk, kita pergi. Ayo, Pedro. Non, iya. Emang hebat suhu Ai. Udah mau dapat anak aja dari istri keduanya. Kok jadi arahnya ke sana sih, Ma? Ma, Mama kan tahu. Bu Wiryo itu kerjasama sama Kusuma, rival Papa. Ya wajar dong, Ma, kalau Papa tuh sekarang ketar-ketir. Apalagi sekarang nih, Mama udah mulai nih, mikir pengen punya jabatan di perusahaan. Padahal kan Mama sendiri nggak punya basic, iya kan? Pasti ini disuruh sama Bu Wiryo, iya kan? Iya kan? Ma, Mama yakin kalau Bu Wiryo itu nggak punya niat buruk di balik itu semua. Jangan-jangan dia deketin Mama itu ada maunya loh, Ma. Ih, Papa kenapa jadi kesana sih ngomongnya jadi ngaco? Udah deh terserah Papa mau ngomong apa kek. Kalau Papa tuh nggak mau pergi, ya udah bilang aja, nggak usah ngomongnya ngaco-ngaco dong. Dasar. Saya juga harus cari cara buat menyadarkan Niken kalau Anjani itu punya niat buruk. Sayang, kenapa sih kita harus jengukin Saka? Emangnya kenapa sih? Kok kayaknya kamu dendam banget sama Saka? Enggak dendam. Biasa aja, cuma aku pengen tahu aja kenapa kita harus jengukin Saka. Iya, saya itu penasaran aja sebenarnya. Saya mau ngeliat Saka yang gak berdaya. Gimana ya reaksinya kalau dia tahu kita datang ke sana, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti dia kesel banget. Kamu ini udah mulai kayak aku ya? Ya kan kita satu hati. Loh, kita kalau ngelawan orang seperti Saka harus bersikap elegan dan tenang. Karena saya yakin kok dengan keberadaan kita di sana, dia pasti bakal terganggu dan bakalan kesel banget. Dasar Papa, aneh-aneh aja sih. Bilang Jeng Wiryo, ada maksud tertentu lah. Apaan sih? Papa nggak tahu aja kalau Jeng Wiryo itu baiknya gimana sama istrinya ini. Oke Pak, terima kasih ya. Halo? Hai Jeng. Jeng, lagi sibuk gak? Kenapa Jeng? Mau ketemuan? Ya udah, saya luangkan waktu ya buat Jeng. Jeng Wiryo emang yang terbaik. Jadi bisa kan ketemu? Pasti dong Jeng. Ya udah, sampai ketemu ya Jeng. Oke, kita see you ya. Bye. Apa? Wijaya pasti sekarang semakin panik. Karena dia udah tahu kalau istrinya udah semakin dekat sama aku. Rin, lo gak apa-apa? Non, maaf. Ai siapin mobilnya dulu ya, Non. Iya, ya. Ya, Non. Ibu beneran gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa kok. Emang bener-bener ya tuh si Dita. Toksik banget jadi orang. Baik-baik aja, kalian gak usah khawatir. Dari semua yang udah aku laluin sama Mas Saka kemarin sampai proses gugatan cerai, berita kehamilan Dita ini udah kayak gak tahu, hambar aja rasanya. Walau dalam hati kecil gak bisa dipungkiri aku tetap merasa marah. Rin, ini lo abis ini mau kemana? Gue kayaknya langsung balik sih. Yakin? Lo gak mau mampir ke kafe dulu mungkin? Enggak deh, gak ikut. Gue capek, gue pengen istirahat. Abis itu soalnya nanti malam mau jagain Saka lagi sih rencananya. Beneran Bu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah, kita duluan ya. Hati-hati ya. Oke, bye Besti. Kabarin ya Rin. Bye Bu. Bye, hati-hati. Mbak. Hei Dok. Mau pulang?
Iya. Mas, Sayang. kamu tuh lagi mikirin apa sih? Aku lihat dari tadi kamu ngelamun terus. Lagi mikirin apa? Ariana? Enggak kok. Enggak mikirin apa-apa. Aku cuma mikirin Saka aja. Kasihan juga dia ya, lumpuh sekarang. Dan proses perceraiannya jadi tertunda. Mas Kelvin, katanya nggak mikirin Ariana. Tapi ya ujung-ujungnya tetap aja mikirin masalahnya Ariana. Makasih. Tapi gini. Mungkin ini tuh pertanda kali Mas ya. Mungkin loh ini pertanda kalau Ariana sama Saka itu nggak jadi bercerai Mas. Tapi Saka juga keterlaluan sih. Dan emang nggak pernah bisa dimaafin lagi udah. Ya tapi bisa jadi dengan situasi Saka yang sekarang lumpuh itu bisa ngebunuh dosa-dosanya Saka di masa lalu. Bisa jadi kan? Kenapa Riri jadi belain Saka terus sih? Mbak Ariana udah mau pulang sekarang? Iya, saya udah mau pulang. Terus Pak Saka udah ada yang jagain? Ada, biasa ada yang jagain kok. Oke. Ya udah kalau gitu dok, saya pamit ya dok ya. Siap. Hati-hati Mbak. Ya, mari dok. Dinda. Dante? Oh my god. Siapa sih ini cewek? Belin banget sih tuh Dita. Emang ya dia itu manusia paling teracun tau gak di dunia ini. Coba ya tadi kita nggak di rumah sakit, udah abis tuh dia sama gue. Iya bener, mana makin sok banget lagi tadi dia. Lo lihat kan tadi dia sengaja banget tuh kayaknya manas-manasin Arin. Untung Arin kuat. Gue gak ngerti lagi deh ya. Kalau gue jadi Arin kayaknya gue nggak bisa sekuat itu sih. Tapi kasihan ya Bu Ariana ya. Dia berusaha sekuat dia buat terlihat baik-baik aja. Kalau gue sih, gue juga mungkin gak akan bisa juga kayak dia. Menurut gue juga gak ada sih cewek yang bisa tegar kayak gitu. Justru gue malah khawatir dengan sikap tegarnya dia. Gue takut tuh dia mendem dan... Udah. Kita gak boleh pikiran yang negatif. Kita harus jadi support systemnya Bu Ariana nomor 1. Oke? No matter what. Setuju sih. Tapi Yun, pas si Dita bilang kalau dia tuh hamil, gue gak percaya loh. Karena dia kan orangnya licik banget ya. Licin gitu kayak ular. Bener juga ya. Kok kamu di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu loh. Baik. Sekarang kamu di sini? Iya. Kamu udah stay di Indo sekarang? Iya, sekarang saya di Indo. Oke. Terus kamu sekarang di sini ngapain? Saya mau jenguk seseorang. Kamu sendiri dinas? Oh, apa dinas di sini sekarang? Terus ini? Astaga, sorry. Saya sampai lupa. Sel, kenalin. Ini Dinda, kenalin. Ini Selin. Halo. Selin. Sel, ini Dinda salah satu teman baik saya di kampus. Waktu kuliah di Jerman. Pacar kamu? Ya. Cantik. Cocok. Sorry banget ya, tapi aku buru-buru. Oke, silakan. Duluan ya? Ya. Bye. Bye. Loh, ayo kita masuk. Hai. Mau kemana?
lagi mau ambil baju bentar, mau balik dulu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita berdua juga cuma mau jengukin Saka aja. Nggak apa-apa. Gue tunggu aja di sini sekarang. Gimana keadaannya Saka? Iya, seperti yang dilihat aja. Kata dokter, Saka mengalami kelumpuhan. Ya ampun, kasihan ya. Kasihan lihat Saka kayak gini. Love, bentar ya. Saya mau angkat telepon. Saka. Kasihan banget aku lihat nasib kamu kayak gini. Udah ditinggal sama Ariana, sekarang lumpuh. Saya juga jadi kasihan sih sama kamu. Sorry, agak nggak bisa nahan ketawa sih. Akhirnya kau bisa dapetin Saka dengan kondisi Saka yang udah lumpuh gini. Aku hamil suamiku. Dan sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Kenapa sih aku harus kesel? Kenapa juga aku harus ngerasa kalah karena Dita hamil? Kamu gak boleh kayak gini, Rin. Kamu harus menerima semuanya dengan lapang dada. Pasti bisa. Lo kalau ngomong tuh dijaga ya. Walaupun sekarang kondisi Saka lumpuh, tapi tetap aja gue tuh udah menang dari Ariana. Terbukti kan? Gue bisa dapetin Saka. Oh, satu hal lagi ya. Ini lo pasti belum tahu. Gue kasih tahu aja sama lo ya. Sekarang ini gue lagi hamil anak Saka. Dan dengan kayak gitu, gue yakin udah nggak akan ada lagi tempat buat Ariana di hati Saka. Nanti gue akan jadi istri satu-satunya dan gue akan hidup bahagia sama Saka. Hebat Saka. Bagus sih. Itu taktik yang bagus kok. Lo hamil anaknya Saka, lo bisa dapetin Saka seutuhnya. Gue cuma bisa berdoa yang terbaik aja buat lo, Dit. Semoga memang lo benar-benar bisa dapetin Saka seutuhnya. Hai Jem. Udah lama juga ya kita nggak ketemu ya Jem? Iya. Gimana sekarang sibuknya apa nih Jem? Ya itulah Jem, sekarang ini saya lagi sibuk ngurus perusahaan seperti saran Jem yang waktu itu. Saya tuh ngurus di bagian finance gitulah Jem. Ya biasalah, saya ini kan baru kerja lagi setelah bertahun-tahun saya nggak kerja. Jadi ya butuh penyesuaian gitu. Itu bagus sekali Jem. Bagian keuangan itu artinya jantungnya perusahaan. Bagian kan Wijaya Corporation kan perusahaannya Jem. Jadi kan Jem punya power buat ngurusin perusahaan. Ya kan? Yang penting Jem, jangan pernah mau dipandang sebelah mata. Pokoknya saya harus seperti Jem yang bisa punya power di perusahaan Kusuma, ya kan? Pasti bisa dong Jem. Mungkin bisa lebih dari saya. Ayah, ya kan? Yang penting Jem, ingat jangan pernah mau dipandang sebelah mata. Ya? Yes, harus.
Non? Itu non Arin kenapa kok diem aja? Pasti gara-gara Dita deh. Gak tahu. Dari tadi, iya dari tadi di mobil juga diem aja ya ajak ngobrol. Ya, cuman sih kayaknya nih gara-gara ngedenger Dita hamil. Dita hamil anaknya Mas Saka? Ya anaknya Mas Saka, anak siapa lagi? Anak Ai. Kan bukan nikah sama Ai. Tapi keren banget Suhu ya. Laki-laki yang menyakiti hati wanitanya itu nggak ada keren-kerennya, tahu nggak? Hah? Sakit tau nggak rasanya di sini? Di sini sakit banget tau nggak? Padahal ya, kalau aku inget-inget tuh yang sering program hamil itu kan kamu ya, Rin ya? Tapi kenapa ya? Kok justru aku yang hamil duluan? Ini mungkin pertanda juga kali ya dari universe. Kalau memang aku sama Saka itu gak akan pernah terpisahkan. Mana Ariana yang kuat selama ini, mana? Kok gini aja nangis? Tapi Arin juga manusia kan? Bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa juga. Sakit banget sih sebenarnya dengar berita kehamilan Dita, tapi harus bisa kuat, harus bisa kuat, harus bisa kuat. Ya, baik Kak. Dante? Hai. Jadi kamu jenguk Pak Saka kesini? Kamu temenan atau? Iya, saya jenguk Saka. Saka itu rekan kerja saya. Tunggu. Jangan bilang kamu yang ngerawat Saka. Iya, saya yang rawat Saka. Ya ampun, ini kebetulan yang aneh banget ya. Ya nggak aneh dong. Namanya juga kebetulan. Saya bangga sama kamu. Sekarang kamu udah jadi dokter yang sukses. Ya, kan perjalanannya panjang juga ya. By the way, kapan-kapan kita ngobrol bareng yuk. Kita ngopi-ngopi. Kangen banget, Dante. Boleh. Yaudah, kalau gitu masuk yuk. Yuk. Ternyata Saka lagi tidur. Ya nggak apa-apa, mungkin kena pengaruh obat juga. Nanti aku periksa Saka kalau udah bangun. Kamu sendiri kerja di sini udah lama? Soalnya terakhir saya dengar kabar, kamu itu lagi praktek di Singapura. Kebetulan baru kok. Aku baru dapat panggilan dinas di Indo. Oh iya, kamu kok sekarang udah nggak sedingin dulu ya? Kamu kan dari dulu terkenal dingin. Ya, walaupun player. Tapi first impression orang-orang ke kamu tetap aja dingin. Tapi dulu saya nggak sedingin itu kan. Buktinya,
kita bisa berteman sejak pertemuan pertama. Ah, yang pas paper kamu jatuh kan? Ya. Kayaknya kalau gue lihat-lihat ya, Ranti itu deket banget loh sama dokter Dinda. Hati-hati ya, cowoknya nanti diembat. Maaf nih mbaknya, saya cuma mau ngasih tahu aja. Pesona Saka tuh walaupun lagi sakit kayak gini, tapi dia tetap seperti biasanya. Ya, hati-hati aja sih sebenarnya. Takutnya dokter yang cantik itu bisa langsung ngambil hatinya Saka. Apalagi dia kan yang ngerawat. Oh, satu lagi. Gue tahu banget loh Saka kayak gimana. Jauh lebih tahu gue daripada lo. Ya udah, nanti saya cek Saka lagi. Saya keluar dulu ya. Oke, makasih ya. Loh? Ayo kita pulang. Oke. Jagain suami lumpuhnya ya. Suamiku, aku pulang dulu ya karena aku lagi nggak enak badan banget, dari tadi mual-mual terus. Ya? Kamu baik-baik ya. Yun. Gimana, Saka? Udah ada perkembangan belum? Ya, kalau Mas Saka sih belum ada perkembangan, Tom. Justru yang ada perkembangan tuh malah Dita. Hah? Dita? Maksud lo apa sih, Yon? Gue nggak ngerti deh. Dita hamil. Hamil? Top chair juga si Saka ya? Tapi justru gue ngerasa ada yang aneh deh sama kehamilan Dita. Kira-kira dia hamil beneran gak ya? Atau dia cuman manas-manasin Ariana doang tadi? Ya kali sih, Yon. Masalah kehamilan juga Dita bohong. Kayaknya enggak deh. Kamu kelihatan akrab banget ya sama si dokter itu. Bisa dibilang seperti itulah. Karena Dinda itu orangnya humble, terus enak juga diajak berteman. Apalagi dia orangnya santai. Dan kamu juga tahu kan, saya sama Dinda itu sama-sama orang Indonesia yang kuliah di luar negeri. Ya jadi kita dulu sering banget tuh pergi keluar sama-sama. Oh, Kenapa? Kamu cemburu ya? enggak. Biasa aja. Ngapain juga aku cemburu. Oh iya. Tadi itu Dita ngomong sama aku. Katanya dia hamil. Hamil? Iya, hamil anaknya Saka. Cuma yang nggak tahu ya itu benar atau enggak, karena kan perempuan itu perempuan licik.
gara-gara Selin sama Dante datang jenguk Saka. Itu jadi lama kan ketemu sama kamu. Padahal aku udah kangen sama kamu. Tapi kayaknya bukan aku doang sih yang kangen ya. Tapi anak dalam kandunganku ini juga kangen sama ayahnya. Ya, makanya kita harus manfaatin keadaan Saka yang lagi lumpuh sekarang ini. Manfaatin gimana maksud kamu? Gimana kalau misalnya kita manfaatin namanya Saka untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya? Nanti uang itu kita gunakan untuk kehidupan kita yang baru dan yang pasti untuk anak kita. Iya, kamu bener. Aku setuju sih. Tapi gimana caranya? Aku yakin kok aku pasti bisa bantu. Ntar aku kabarin kamu. Oke. Demi anak kita. Demi anak kita. Hei sayang, aku udah gak sabar ngeliat kamu keluar sayangku. Bener kata Jeng Wiryo, aku harus bisa punya power di perusahaan. Semangat nih Ken, kamu pasti bisa kayak Jeng Wiryo yang hebat dan sukses. Halo Ma. Hai Pak. Udah pulang? Udah dong. Ini mah ada laporan. Laporan ini Mama udah cek. Yang ini nih. Oh ini, udah kok, udah oke? Udah oke, Ma. Iya. Ma, di sini ada kesalahan loh. Mama nggak notice. Papa salah lihat aja kali. Apa tuh yang salah? Kok jadi Papa yang salah lihat sih, Ma? Ini jelas-jelas loh. Mama itu nggak detail periksanya, Ma. Mama itu asal-asalan aja. Jadi nggak kelihatan kalau di laporan ini ada kesalahan, Ma. Ma, Mama itu jangan terlalu percaya diri, Ma. Mama itu sembrono. Memang bener ya kata Jeng Wiryo. Mama itu harus punya power. Biar Mama tuh gak disepelein sama pegawai. Sama termasuk suaminya sendiri. Kayak Papa nih. Nyalain Mama. Ma, nggak cukup cuma power, Ma. Tapi ini, Ma. Ini harus dipakai nih, ya. Dah, nyata di sini. Mama mau ke rumah Gavin aja. Tapi kan hubungan Mama sama Riri kan lagi nggak baik. Udah nggak apa-apa. Mandi dulu aja. Halo, selamat sore Pak Saka. Tadi saya sudah datang untuk memeriksa Pak Saka, tapi kebetulan Bapak tadi masih tidur. Saya izin meriksa Bapak dulu ya. Kalau terapi kita berjalan lancar, pasti Pak Saka bisa kembali pulih. Yang penting Bapak harus sabar, karena kan semua juga butuh proses. Kita di sini selalu support Bapak untuk sembuh. Bapak jangan sedih, Pak. Kenapa sedih, Pak? Aku nggak tahu apa dalam kondisi seperti sekarang ini aku masih bisa pulih atau enggak.
Ariana udah gak peduli lagi sama aku. Dita juga sering ninggalin aku dengan alasan kehamilannya. Dan mendengar orang lain begitu tulus kasih support, aku jadi terharu banget. Semoga aja aku benar-benar bisa segera cepat pulih, bisa sehat secepatnya. Udah Pak, Bapak jangan sedih. Saya tahu ini berat, dan bahkan saya juga belum pernah ada di posisi Bapak sebelumnya. Tapi Bapak harus yakin atas kesembuhan Bapak. Karena semakin Bapak yakin, pasti Bapak juga akan cepat sembuh. Kamu nggak jadi ke rumah sakit? Malah nggak usah, biarin aja. Lagian juga kalau ada apa-apa, orang rumah sakit bakalan report ke Ariana, bukan ke aku. Oke. Halo bro. Oke. Jadi lu yang ngurus semuanya ya? Oke, malam ini kita ketemu ya. Kita bakalan ketemu di restoran yang gue nginep sekarang. Ntar gue share lo ke lu. Oke, sekali lagi thank you ya. Siapa? Orang yang ngurus pinjaman uang kita. Dan malam ini kita harus ketemu sama dia. Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan duit yang banyak mengatasnamakan Saka. Aku jadi gak sabar deh ngebayangin hidup kita bergelimang kemewahan. Wow. Pokoknya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau di Taku. Kalau begitu, kita siap-siap sekarang ya. Oke? Yuk. Aku jadi nggak yakin bisa jaga Mas Saka malam ini. Ibu tenang saja, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi yang terpenting, Pak Saka butuh support dari keluarganya agar progresnya semakin cepat. Tapi gimana pun dalam kondisi kayak gini aku harus support Mas Saka. Ini demi kesembuhannya juga dan berimbas sama hubungan kami selanjutnya. Loh, Non mau pergi? Iya, Arin mau ke rumah sakit. Mau jagain Mas Saka lagi malam ini. Yaudah, Arin pergi ya, Bi. Masih aja baik sih, Non. Padahal Mas Saka udah jahat banget. Habis dari mana sih? Lama banget pulangnya. Tumben lo libur-libur gini sibuk. Apaan sih lo? Gue tuh habis dari rumah sakit jengukin Pak Saka. Sekalian nih gue belanja. Oh. Cok, lo tau gak sih? Dita tuh sekarang hamil. Seriusan? Anaknya Saka tuh anaknya Dion? Gue sih gak tahu ya anaknya Saka apa anaknya Dion. Tapi gue tuh gak yakin kalau itu anaknya Pak Saka. Kenapa? Karena lo ingat gak waktu itu pernah ngomong sama gue, lo bilang lo ketemu sama Dion sama Dita di hotel, ya kan? Iya. Nah itu. Make sense sih. Tapi gue jadi penasaran. Anaknya Saka apa anaknya Dion ya? Ini orangnya, Bos. Silakan, Pak.
Dita, istrinya Saka, bisnismen yang sekarang lagi sekarat. Dan beliau lagi butuh dana 10 miliar. Kasih gue bukti kalau memang dia istri Saka. Ini uang gede. Gue nggak mau asal. Oke, gue udah bawa buktinya kok semuanya. Ini bisa lu cek sendiri. Di situ ada cincin pernikahannya mereka, ada foto pernikahan mereka, dan yang paling penting, di situ ada buku nikahnya mereka. Bapak sudah bisa menggerakkan jari tangannya, Pak. Ini progres yang cepat, Pak. Kalau Bapak semakin yakin, pasti syaraf-syaraf yang lain akan ikut pulih, Pak. Bapak pasti bisa sembuh. Mas, malam dok. Malam, Bu. Ibu, Bapak sudah bisa menggerakkan jari tangannya, Bu. Ini progres yang cepat. Oh, syukurlah kalau gitu. Ya sudah kalau gitu saya pamit ya, Bu. Saran saya, Ibu lebih intens untuk menemani Pak Saka. Temani ngobrol agar Bapak tidak merasa sendirian. Karena support dari keluarga dan orang terdekat itu yang akan membantu proses penyembuhan Pak Saka. Oke dok. Ya saya udah seneng kok. Saya udah bersyukur. Yang penting udah ada kemajuan walaupun sedikit. Makasih banyak ya dokter. Sama-sama. Permisi. Ya. Ya meskipun kami cuma menikah siri, tapi itu semua masih berlaku kan? Oke, gue bisa bantu. Dan gue akan memproses ini secepatnya. Tapi untuk menggolkan ini, gue butuh uang agar cepat diproses. Lo tenang aja bro. Lo proses duit gue, setelah gue udah terima duitnya, gue bakalan kasih komisi lo 100 juta. Deal. Aku harus ajak ngobrol yang banyak katanya. Jadi aku bakal tidur di sini malam ini. Bukan karena aku berubah pikiran, tapi aku pengen jagain kamu sampai kamu sembuh. Anggap aja ini sebagai kebaikan terakhir dari aku buat kamu.